Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rizky Widiatna dari Prodi Teknik Informatika kelas A2. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu virtual memory dan hard disk pada sebuah perangkat komputer. Yang pertama itu, apa itu virtual memory? Nah, virtual memory ini merupakan memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi ataupun menyimpan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia. Nah, jadi virtual memory ini biasa disebut VRAM atau virtual RAM. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari virtual memory, seperti berperan dalam menangani beban yang berlebihan pada RAM, lalu sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. Lalu fungsi lainnya adalah virtual memory menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke prosesor. Dan menyimpan data ini, virtual memory ini dapat menyimpan data yang bersifat sementara. Lalu di sini ada prinsip virtual memory, yang mana bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan memori virtual. Nah, jadi memori virtual ini bukan berarti dapat menambah kapasitas dari memori fisik. Jadi memori fisiknya tetap seperti itu, cuman virtual memorinya ini bertambah. Nah, di sini ada cara kerja dari virtual memory. Pada gambar yang tertera ini, di sebelah kiri itu merupakan virtual memory. Lalu ada memory map. Memory map ini berfungsi untuk memetakan di mana diletakkannya suatu data yang dibutuhkan di dalam RAM. Nah, lalu ada physical memory. Physical memory ini itu adalah RAM ya. Lalu di sebelah kanan itu merupakan hard disk, penyimpanan sekundernya yang berbentuk tabung. Nah, jadi memori ini merupakan suatu tempat penyimpanan yang utama ya, yang bersifat sementara atau volatile. Nah, ukuran memori atau RAM yang terbatas ini menimbulkan suatu masalah, yaitu bagaimana menempatkan program yang berukuran lebih besar ya, dari ukuran memori fisik, dan masalah penerapan multiprogramming yang membutuhkan tempat yang lebih besar. Ya, dengan pengaturan yang dilakukan sistem operasi dan didukung juga oleh perangkat kelasnya, memori virtual dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi memori virtual ini akan melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan itu ke memori utama atau RAM. Nah, teknik ini menjadikan seolah-olah ukuran memori fisik yang dimiliki lebih besar dari yang sebenarnya, dengan menempatkan keseluruhan program di sekunder atau hard disk dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik atau RAM. Jadi jika proses yang sedang berjalan ini membutuhkan instruksi atau data yang terdapat pada suatu halaman tertentu, maka halaman tersebut akan dicari di memori utama atau di RAM. Jika halaman yang diinginkan tidak ada, baru akan dicari di disk dengan menggunakan bantuan memori management utility yang memetakan alamat dan menerjemahkannya ke RAM. Nah, saat menyalin data dari virtual memory ke RAM fisik ini, sistem operasi itu akan membagi memori dengan sejumlah alamat yang akan menjadi page file atau swap files. Nah, di sini ada keuntungan dari virtual memory, yang mana memungkinkan pengguna membuka banyak aplikasi ya di saat yang bersamaan, lalu merupakan menjadikan solusi hemat untuk menambah performa sebuah sistem, meningkatkan performa untuk program yang diperlukan saja, dan memungkinkan aplikasi yang lebih berat dapat dijalankan bersamaan. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke hard disk. Karena virtual memory ini berkaitan juga dengan hard disk. Pertama, apa itu hard disk? Hard disk itu merupakan sebuah penyimpanan ya, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data di sebuah perangkat komputer. Nah, ini di sini ada gambar dari suatu hard disk ya. Nah, fungsi dari hard disk itu apa? Fungsi dari hard disk itu salah satunya yang paling utama itu menyimpan data.
Menyimpan data apa? Nah, di sini ada menyimpan data software. Lalu bisa membackup data. Kemudian sebagai tempat penyimpanan database, lalu dapat menyimpan data dari sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi ini berjalan itu pasti ada data-datanya. Nah, harddisk ini dapat menyimpan data dari sistem operasi. Lalu menyimpan data pengguna. Nah, data pengguna ini seperti dokumen, ya, lalu PDF, ya seperti itu, dan foto-foto yang lainnya. Nah, harddisk itu ada komponen pembentuknya. Apa saja? Nah, di sini ada komponen pembentuk dari harddisk, yaitu ada platter, spindle, read or write head, lalu ada read or write actuator arm. Nah, ini merupakan gambar dari suatu harddisk. Nah, platter itu adalah ini piringannya, lalu spindle ini yang di tengah, dan actuator arm ini. Lalu read or write head-nya itu yang berfungsi untuk menulis atau membaca. Nah, platter ini terbuat dari bahan keras seperti aluminium atau kaca atau keramik. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan data di komputer. Nah, data itu disimpan di sini, di platter ini. Nah, lalu spindle ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter diputar. Jadi ini itu akan berputar nanti saat dijalankan. Dan spindle juga ini terdapat motor yang berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ini itu berputarnya cepat, sangat cepat. Nah, di sini juga ada read or write head. Nah, komponen ini berfungsi untuk membaca, menulis atau menghapus data pada platter. Jadi terdapat satu head di tiap sisi platter. Satu di atas berfungsi untuk membaca dan satu di bawah untuk menulis. Di sini juga ada arm-nya ya. Nah, arm ini berfungsi untuk menyesuaikan posisi read atau write head sesuai dengan lokasi data yang akan ditulis pada pattern. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kerja dari harddisk? Di sini harddisk itu bisa menyimpan atau menulis ke dalam penyimpanan ya. Ketika menyimpan sebuah file, head yang berada di ujung arm akan menulis data tersebut ke dalam platter. Platter itu yang piringan tadi ya. Dalam menulis data juga tidak boleh mengganggu, menghapus atau menimpa data yang sudah ada di drive. Nah, di sini dituliskan dalam menulis data juga tidak boleh mengganggu, menghapus atau menimpa data yang sudah ada di drive. Nah, untuk mengatasi itu, platter dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil di dalam berbagai sektor dan track. Track merupakan bagian dari platter yang melingkar sepanjang lingkaran platter. Sedangkan sektor merupakan bagian kecil yang mengisi track. Nah, sektor ini jumlahnya ribuan. Lalu selain menyimpan atau menuliskan data, harddisk juga bisa membaca. CPU ini akan memberitahu pada hard drive apa yang dicari. Kemudian hard drive akan mencari dengan memutarkan platter, dan ARM mencari foto di salah satu sektor platter, misalkan foto gitu. Kemudian foto ini akan dikirim ke CPU. Nah, CPU ini akan mengambil alih dan mengirimkan gambar ke layar monitor. Nah, misalnya nih, saat mengedit gambar, ketika gambar selesai diedit, saat menekan tombol save, nah saat itu semua informasi yang diterima CPU dikirim ke hard drive untuk disimpan. Platter ini akan berputar dan arm-nya ini akan menggerakkan head-nya untuk menulis ulang file gambar yang dikirim, lalu menimpa file lama yang dengan yang baru. Nah, seperti itu cara kerja dari harddisk ya. Nah, di sini juga ada beberapa jenis harddisk. Yang pertama ada harddisk ATA ya. Harddisk ATA ini merupakan harddisk yang cukup lama ya. Ini standar baku yang digunakan suatu antarmuka berbasis koneksi bus. Nah, seperti ini diciptakan agar harddisk mampu bekerja menggunakan bus PCI. Keuntungan menggunakan harddisk tipe ini adalah harganya murah. Kekurangannya adalah harddisk ini memerlukan setidaknya 2 controller atau lebih untuk sekedar meningkatkan performa. Lalu yang kedua itu ada harddisk SATA.
Hard disk SATA ini atau Serial Advanced Technology Attachment adalah versi interface terbaru dari ATA. Kelebihannya adalah disk ini hanya menggunakan 2/3 bagian dari ATA, dan hard disk ini juga memiliki kecepatan tinggi karena ia memiliki kemampuan untuk mengurangi latency atau delay. Dalam transfer data juga, jenis ini akan mengurutkan data secara paralel tanpa menggunakan master atau cell, sehingga kabel SATA hanya bisa digunakan untuk satu hard disk saja. Nah, lalu yang ketiga ini ada hard disk SSD yang sekarang banyak dipakai. Hard disk SSD ini sudah menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi hard disk jenis ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya, dan tentunya disk jenis ini itu memiliki kecepatan transfer yang cepat dan harga yang lebih mahal daripada jenis disk yang lainnya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai virtual memory dan hard disk. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.